Beberapa hari lagi kita akan menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Maka dari itu saya berniat membuat pondok baru sebagai tempat ngabuburit dan berpetualang nantinya. Sekarang saya sudah sampai. Lokasi ini sudah saya survei jauh-jauh hari sebelumnya. Nah, di sini saya akan membangun pondoknya, bosku. Karena takut kejadian beberapa minggu yang lalu terulang kembali, jadi saya akan membuat pondoknya agak jauh dan lebih tinggi dari pinggiran sungai. Sekarang saya akan membersihkan areanya dulu. Lokasi ini sengaja saya pilih karena sangat strategis dan ada banyak sekali sumber makanan di sini, seperti pisang dan juga talas liar yang bisa kita olah nanti jika gubuknya sudah jadi, bosku. Setelah bersih, tanahnya saya ratakan menggunakan cangkul. Saya harus membuatnya betul-betul rata agar pondoknya nanti bisa berdiri dengan baik. Nah, sepertinya ini sudah rata, bosku. Sekarang tinggal mengambil bahan dan alat untuk membuat pondoknya. Mempunyai ciri fisik yang pendek dan kecil, terutama di bagian betisnya. Tapi itu bukan masalah besar kalau hanya untuk masalah mengangkat beban. Apalagi kalau cuma tiang seperti ini saja, bosku. Bahkan saya rasa beratnya hanya seperti kaleng susu. Nah, sekarang bahan untuk membuat rangka pondoknya sudah terkumpul. Alat-alatnya pun sudah menunggu untuk dipergunakan. Sekarang mari kita rakit rangkanya, bosku. Untuk rangka pertama atau bagian tengahnya, 2 tiang saya telentangkan seperti ini. Kemudian saya ukur 60 cm dari bawah tiang. Lalu saya tandai sesuai dengan lebar dan tebal balok yang akan terpasang di sini. Kemudian saya gergaji. Setelah digergaji, lalu saya pahat di bagian yang sudah ditandai. Di bagian atas tiang juga saya lakukan dengan cara yang sama. Sambungan kayu seperti ini saya namakan sambungan setengah putaran. Namun ada juga yang menyebutnya sambungan bibir lurus. Setelah kedua tiang saya buatkan sambungan, saatnya memasang balok pengikat tiang bagian bawah. Dan tentu saja ini harus dipaku, bosku. Di bagian atas juga saya beri balok, namun agak panjang dibanding balok yang di bawah tadi. Karena balok ini akan menjadi tumpuan untuk ring atap nanti. Sekarang rangka kedua atau bagian belakang akan saya kerjakan juga. 2 tiang kembali saya angkat, lalu saya gergaji. Di rangka kedua ini pengerjaannya hampir sama dengan rangka yang pertama. Hanya saja tiang ini lebih pendek dan sambungan bagian atasnya berbeda. Karena ada 2 balok yang akan terpasang di sini, bosku. Sambungan seperti ini saya sebut sambungan 2 sisi. Setelah semua sambungan jadi, sekarang tinggal memasang 2 balok pengikat di bawah dan di atas tiang. Kemudian saya paku. Namun pembuatan rangka ini tidak berjalan begitu lancar karena terkadang ada angin kencang yang datang disusul pula dengan badai hujan. Lihat, bosku, setelah hujannya reda, 2 rangka tadi menjadi kotor karena terkena percikan air hujan yang memantul dari tanah. Tapi ini bukanlah masalah besar. Sekarang rangka ketiga atau bagian terasnya akan saya kerjakan juga. Di proses ini saya persingkat saja karena pengerjaannya sama persis seperti rangka kedua tadi. Dan akhirnya ketiga rangkanya sudah jadi, tinggal menunggu untuk dibangun. Tapi sepertinya itu akan dikerjakan besok karena hari ini sudah sore, bosku. Keesokan harinya saya kembali untuk melanjutkan pembuatan pondoknya. Rangka bagian depan dan belakang saya pindahkan karena yang akan saya dirikan adalah rangka bagian tengahnya dulu, bosku. Di sini saya dibantu kameramen mendirikannya karena pekerjaan yang paling baik adalah bekerja sama. Setelah berdiri, siku sementara saya pasang agar rangkanya tidak terjatuh. Sekarang rangka bagian belakang juga saya dirikan. Cara yang sama saya lakukan di rangka bagian depan atau terasnya. Dan akhirnya semua rangkanya sudah berdiri, bosku. Tapi setelah saya perhatikan tiangnya sedikit miring. Jadi ini harus diluruskan dulu. Nah, perkenalkan, batu yang saya ikat benang ini dinamakan ladung. Alat ini bisa meluruskan tiangnya secara presisi. Saya akan mempraktekkannya.
Talinya saya paku di bagian atas tiang. Kemudian saya ukur. Dan ternyata di atas tiang ini ukurannya 8 cm. Sedangkan di bawah tiang cuma 5 cm. Jadi tiang bagian atas saya geser sedikit ke sebelah kiri. Kemudian saya ukur lagi. Nah, sekarang ukuran bagian atas dan bawahnya sudah sama-sama 8 cm. Itu tandanya tiangnya sudah lurus, bosku. Sekarang tinggal memasang balok pengikat tiangnya. Balok pengikat tiangnya sudah terpasang. Jadi saya lanjutkan pemasangan balok untuk alasnya nanti. Supaya baloknya bisa sejajar, saya menarik benang sebagai patokannya. Sebenarnya saya bukan ahli di bidang perkayuan seperti ini. Karena dari tahun 2010 sampai tahun 2024 saya menjabat sebagai kepala batu di bidang persemenan. Pekerjaan ini saya lalui kurang lebih 14 tahun lamanya. Tapi meskipun bukan ahlinya, kalau cuma pekerjaan kayu seperti ini pakai tangan kiri saja, bosku. Dan akhirnya semua balok alasnya sudah terpasang. Supaya tambah kuat, saya memasang balok siku di semua sudut rangkanya. Ini bukan siku sementara lagi, tapi akan terpasang secara permanen. Jika sudah seperti ini, maka siku sementara yang terpasang tadi saya lepaskan karena sudah tidak berfungsi, bosku. Kemudian saya mengambil beberapa balok yang akan saya pasang sebagai rangka atap atau biasa disebut ring. Lalu saya naik untuk memasangnya satu persatu. Untuk proses pemasangannya saya persingkat saja. Dan rangka atapnya pun sudah terpasang. Tinggal satu bagian penting lagi yang akan saya dirikan, yaitu rangka untuk bagian dapur tepat di samping rangka utama ini. Satu balok panjang saya persiapkan. Kemudian memasang 2 tiang. Setelah tiangnya terpasang, lalu saya dirikan. Kemudian lagi 3 balok pengikat saya pasang ke tiang rangka utama, bosku. Namun yang saya tidak inginkan terjadi lagi. Hujan turun hampir tidak ada jedanya dan berlangsung selama 3 hari 3 malam. Sehingga air sungai kembali meluap dan hampir saja naik ke area pondok. Untuk saat ini tidak ada yang bisa saya kerjakan kecuali membuat atap. Untuk bahan yang saya gunakan adalah daun rumbia. Bahan atap ini saya ambil sebelum rangka pondoknya saya kerjakan, dan sudah melalui proses yang lumayan panjang. Mulai dari mengumpulkan daunnya, kemudian dibawa ke sungai untuk direndam selama beberapa hari. Semakin lama direndam, maka semakin bagus pula kualitas ketahanannya. Dan setelah beberapa hari di bawah air, kemudian saya naikkan lagi. Untung saja bahan atap ini saya angkat sebelum air sungainya naik. Jika tidak, maka sudah pasti hanyut terbawa air, bosku. Di sini saya dibantu oleh sang mertua membuat atapnya, supaya prosesnya tidak terlalu lama jika saya kerjakan sendiri. Dan setelah cukup 2 hari, atapnya pun sudah terkumpul banyak. Alhamdulillah, hujannya pun sudah berhenti, bosku. Jadi saya lanjutkan pemasangan ring atap untuk bagian dapurnya. Beberapa menit saja semua ring atap sudah terpasang. Jadi pekerjaan selanjutnya adalah pemasangan papan lisplang sebelum atapnya dipasang. Lisplang ini juga sekaligus akan mempercantik pondoknya jika dilihat dari depan nanti. Untuk sementara baru 2 lisplang dulu yang saya pasang karena keterbatasan bahan. Dengan demikian tibalah saatnya untuk memasang atap, bosku. Sekarang saya mulai pemasangan atap bagian depan menggunakan paku seperti ini. Setelah bagian depan selesai, proses yang sama saya lakukan di rangka bagian belakang. Di proses ini pengerjaannya tidak terlalu lama, tapi tetap saya persingkat saja, bosku. Sebelum memasang atap bagian dapur, dinding bagian atasnya akan saya kerjakan terlebih dulu. Kalau pemasangan dinding ini tidak begitu rapat, maka itu wajar-wajar saja. Karena dari tadi saya katakan bahwa saya bukan ahli di bidang perkayuan, bosku. Setelah dindingnya terpasang, atap bagian dapur langsung saya pasang.
Dan akhirnya pemasangan atap rampung juga bosku. Pembuatan pondok ini sudah berjalan sekitar 10 hari. Ini sudah melebihi target waktu yang ditentukan. Maka dari itu malam pun tidak menghalangi saya untuk melanjutkan pembuatan pondoknya agar bisa cepat selesai. Sebelum beraktivitas, lampu penerangan saya nyalakan dulu. Kemudian lanjut mengambil papan yang akan saya gunakan sebagai alasnya. Untuk papan yang akan terpasang di pinggir saya tandai dan digergaji hingga berbentuk siku agar bisa pas saat terpasang di sudut tiang seperti ini. Kemudian saya paku. Sebenarnya bekerja lembur seperti ini sangat tidak dianjurkan karena bisa menyebabkan kelelahan yang berlebihan. Bahkan katanya resiko terkena kanker pun bisa terjadi dan masih banyak masalah kesehatan yang bisa ditimbulkan. Tapi sebagai makhluk yang nokturnal alias aktif di malam hari, sah-sah saja bosku. Mengapa saya berkata demikian? Karena kata ibuku, saya dilahirkan pada malam hari bosku. Hehehehehe. Nah, untuk sementara sebagian alasnya sudah terpasang. Dan sekarang saya sedang dikerumuni nyamuk. Mungkin secara tidak langsung ini adalah bentuk teguran dari alam untuk beristirahat. Jadi saya putuskan untuk pulang dan akan melanjutkan pekerjaan besok saja bosku. Keesokan harinya saya kembali untuk melanjutkan pemasangan alas yang semalam belum selesai. Untuk pemasangan alasnya saya persingkat saja bosku. Kemudian ujung papan yang kepanjangan saya rapikan menggunakan gergaji. Setelah alasnya terpasang, pekerjaan selanjutnya adalah mengerjakan rangka dinding sekaligus jendela untuk bagian sampingnya. Di bagian depan ini juga saya kerjakan dengan cara yang hampir sama, yakni sama-sama dipaku. Perbedaannya di bagian depan ini ada pintu dan juga jendela yang akan terpasang nanti bosku. Nah, sekarang rangka dindingnya pun sudah jadi. Tinggal memasang dindingnya yang lagi-lagi dari papan kayu. Tapi pemasangan dinding ini pun tidak berjalan begitu lancar karena baru beberapa dinding yang saya pasang lagi-lagi hujan turun dan berlangsung cukup lama. Sampai-sampai kumbang hitam pun merangkak mencari tempat yang lebih aman. Dan lihat bosku, air sungai sudah mulai naik ke area pondok. Tapi meskipun air sungainya naik, harusnya cukup tenang dan tentu saja ini bukan masalah serius untuk tidak melanjutkan pekerjaanku di pondok ini bosku. Sekarang dinding samping kanan akan saya pasang. Sebenarnya tidak ada teknik khusus pada pemasangan dinding ini, kecuali di bagian belakang saya pasang dengan cara yang berbeda. Yakni papan pertama diapit oleh papan di atasnya sehingga perantara dinding tidak bisa dimasuki tampias air hujan ke dalam pondok. Dan begitu seterusnya hingga sampai di atas bosku. Nah, begini penampakan dindingnya setelah terpasang. Sekarang saya akan membuat meja dapurnya. 2 balok panjang saya pasang di bagian samping kanan. Kemudian 2 balok juga di bagian belakang. Meja dapur ini memakai banyak balok kayu. Saya harus membuatnya betul-betul kuat supaya bisa menahan beban tungku masak yang lumayan berat nanti bosku. Kemudian beberapa papan kayu saya pasang sebagai alasnya. Supaya penampilannya nanti semakin menarik, saya akan memasang bambu yang sudah dibelah 2 sebagai dinding dapurnya. Agar bambunya tidak pecah ketika dipaku, ujung pakunya saya tumpulkan sebelum dipaku ke bambu seperti ini. Inilah teknik memaku bambu yang saya pakai di beberapa shelter yang pernah saya buat sebelumnya bosku. Singkat waktu, meja dapurnya sudah jadi. Tapi lantai dapur ini masih beralaskan tanah. Saya akan membuatnya sedikit lebih baik. Jadi batu-batu kecil di pinggir gunung saya kumpulkan. Lalu saya angkut ke pondok memakai gerobak. Setelah sampai, kemudian batunya saya tata sedemikian rupa.
Bukan cuma batu-batu kecil saja bosku, karena saya juga mengambil 3 gerobak pasir dan 1 sak semen untuk berpartisipasi menguatkan lantai dapurnya. Kemudian saya aduk supaya pasir dan semennya tercampur rata. Lalu saya isi air. Setelah mengalami pengadukan, maka campurannya sudah siap disebarluaskan ke lantai dapur. Kemudian saya meratakannya memakai papan gosok dari kayu. Nah, sekarang lantai dapurnya sudah jadi bosku. Di bagian depan juga sudah saya beri pondasi mini sebagai penahan tanahnya supaya tidak terkikis air nanti. Di sini saya juga sudah mempersiapkan bahan-bahan untuk membuat tungku masaknya. Pembuatan tungku ini cukup mudah. Pertama-tama, mal berbentuk bak mobil ini saya isi sedikit adukan. Kemudian saya ratakan. Setelah rata, tulangan dari kaut stainless saya masukkan. Lalu saya isi adukan semen dan meratakannya kembali. Kemudian batang pisang dan mal bagian tengahnya juga saya masukkan untuk menyisakan ruang bagian dalam sebagai tempat kayu bakar. Kemudian saya isi adukan lagi. Dan terakhir, di setiap sudut tungkunya saya tancapkan potongan batang pisang yang lebih kecil sebagai tempat keluarnya asap nanti. Nah, sekarang tungku masaknya sudah jadi bosku. Tinggal memasang pintu dan jendela. Pembuatan pintunya sendiri tidak saya videokan karena pintu ini adalah pintu bekas yang saya bawa dari rumah, jadi tinggal dipasang. Setelah pintu terpasang, daun jendela juga saya pasang dan harus dibantu oleh kameramen. Kemudian memasang kayu kecil sebagai penahan jendela ketika dibuka atau biasa disebut hak angin. Dan terakhir, pengunci pintu berwarna hitam saya pasang di bagian dalam. Sedangkan di bagian luar pintu penguncinya berwarna hijau. Dan alhamdulillah pembangunan pondoknya rampung juga bosku. Pengerjaan pondok ini memakan waktu sekitar 3 minggu dan menghabiskan biaya sekitar 1.500.000 bosku. Dengan demikian alat berburu sudah siap untuk dibawa ke pondok. Setelah sampai, alat berburu saya simpan dulu dan akan menunggu waktu yang tepat untuk dipergunakan. Sekarang saya mau pulang dulu karena hari sudah sore dan nanti malam bertepatan pula dengan malam pertama tarawih. Suasana Ramadan seperti ini adalah yang saya tunggu-tunggu. Entah kenapa setiap bulan ini datang suasananya sangat berbeda dan agak susah dijelaskan dengan kata-kata bosku. Barulah di hari kedua puasa ini saya kembali ke pondok membawa berbagai perlengkapan dapur. Setelah sampai, saya membuat tempat menyimpan bumbu dari 1 lembar papan kayu. Kemudian sebagian bahan saya simpan di atasnya. Sementara alat-alat dapur saya gantung saja bosku. Bukan cuma itu saja, karena saya juga sudah membawa beberapa lampu penerangan untuk saya pakai bermalam di sini. Nah, sekarang saatnya mengambil tungku masak yang beberapa hari lalu saya buat. Sepertinya tungku masak ini sudah kering dan sudah siap dipindahkan ke atas meja dapur. Wah, ternyata beratnya lumayan juga bosku. Sekarang semuanya sudah siap dan saatnya berangkat berburu bahan makanan untuk nanti sore bosku. Setelah berjalan cukup jauh, saya melihat sesuatu untuk dijadikan bahan makanan. Lihat bosku, di atas sana ada beberapa tandan buah pohon aren. Di kampung saya, buah ini dinamakan bautang. Ini tidak bisa dibiarkan begitu saja bosku. Jadi saya akan naik untuk mengambilnya. Tapi baru di pertengahan pohon, saya sudah mulai terbata-bata untuk sampai ke atas. Karena pohonnya ini lumayan tinggi bosku. Terpaksa buahnya saya ambil memakai galah saja. Setelah dirasa cukup, saya pun kembali turun untuk mengumpulkan buahnya. Buah ini nantinya akan saya jadikan kolang-kaling. Dan setelah buahnya terkumpul, kemudian saya melanjutkan perjalanan untuk pulang bosku.
Belum juga sampai ke pondok, saya melihat di atas sana ada buah kelapa liar. Jadi saya putuskan untuk naik mengambilnya, bosku. Kalau dilihat-lihat sekilas saya seperti orang yang tidak berpuasa karena masih sanggup memanjat dan menurunkan beberapa buah. Padahal saat berada di atas sini, tangan dan kakiku sudah bergetar hebat, bosku. Dan sesampainya di bawah, rasanya nyawaku seperti ingin berpamitan karena saya sudah sangat kelelahan, bosku. Setelah beristirahat sebentar, nyawa aku kembali menyatu. Jadi saya lanjut mengumpulkan buah kelapa tadi. Buah yang saya turunkan tadi ada 4 biji, tapi yang akan saya ambil cuma 2 saja. Sedangkan 2 biji lagi saya bawa ke sepupu saya, karena sesungguhnya dia yang punya pohon kelapa, bosku. Kemudian buah aren dan kelapanya saya bawa ke pondok. Setelah sampai, saya mengambil air dari sungai untuk saya gunakan merebus buah arennya nanti. Jadi seperti inilah cara untuk mengolah buah ini menjadi kolang-kaling. Pertama-tama buahnya saya masukkan ke dalam panci yang berisi air tadi. Namun kita juga harus berhati-hati, jangan sampai buah yang luka seperti ini terkena kulit, karena itu sangat gatal sekali, bosku. Setelah pancinya terisi penuh, saatnya menyalakan api, sekalian mengetes tungku baru ini. Dan alhamdulillah tungkunya berfungsi dengan baik, bosku. Sekarang tinggal menunggu beberapa menit saja sampai airnya mendidih. Wah, ternyata airnya sudah mendidih dan warna buahnya sudah berubah menjadi hijau pekat seperti ini, bosku. Sekarang saatnya kita angkat dan menyimpannya di atas daun pisang. Kemudian buahnya saya buka memakai parang sampai isi bagian dalamnya kelihatan. Setelah semuanya terbuka, bagian dalamnya saya congkel menggunakan ujung sendok, dan begitu seterusnya. Jika sudah seperti ini, maka ini sudah bisa disebut sebagai kolang-kaling, bosku. Kemudian kolang-kalingnya saya bersihkan di pinggir sungai. Untuk menjadikannya menu yang spesial, saya juga merebus gula aren sebagai pelengkapnya nanti. Kemudian buah kelapa tadi saya buka memakai parang. Dan airnya saya masukkan ke dalam cerek yang berisi kolang-kaling. Lalu bagian dalam kelapa saya kerok memakai sendok. Jika sudah, maka air kelapa tadi saya masukkan kembali beserta dengan kolang-kalingnya ke dalam buah kelapa. Dan rebusan gula aren tadi juga sudah mencair. Sekarang tinggal diangkat dan didinginkan. Kemudian bergegas untuk mandi dulu, karena seharian tadi saya berkeringat setelah berburu buah-buahan liar, bosku. Dan ternyata airnya dingin sekali, bosku. Selesai mandi, saya kembali ke pondok untuk berganti pakaian dulu. Sekalian menyalakan lampu penerangan, karena hari sudah semakin sore, bosku. Kemudian gula aren yang saya cairkan tadi saya campurkan ke dalam buah kelapa. Juga menambahkan sedikit sirup dan potongan es batu. Dan menu berbuka puasanya sudah jadi, bosku. Dari tampilannya ini sudah sangat menggoda. Tapi saya harus tetap bersabar untuk mencicipinya, karena waktu berbuka masih tersisa beberapa menit lagi, bosku. Dan alhamdulillah, waktu yang saya tunggu-tunggu telah tiba. Sebelum berbuka, tentu saja kita harus berdoa dulu. Dan mari kita berbuka, bosku. Untuk rasanya sangat mantap sekali, bosku. Kalau ada yang menonton video ini di hari puasa, maka saya sangat meminta maaf. Dan jangan sampai ada yang berniat membatalkan puasanya hanya karena melihat adegan makan ini, bosku.
Setelah berbuka, panggilan untuk berkumpul bersama kembali berkumandang. Jadi saya akan berangkat ke sumber suara itu. Beberapa jam kemudian saya kembali ke pondok. Dan lihat bosku, air sungai kembali naik karena sedari tadi terjadi hujan. Sepertinya ini adalah kesempatan yang baik untuk memasang pancing bosku. Untuk umpannya sendiri saya memakai katak sawah bosku. Pancing pertama yang saya pasang tepat di depan pondok. Ini pancing kedua. Pancing ketiga di sini. Pancing keempat di sini. Ini pancing yang kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, dan ini adalah pancing yang kesembilan atau pancing yang terakhir. Malam ini saya cuma pasang 9 pancing saja bosku. Kemudian kembali ke pondok. Setelah berganti pakaian, saya menyalakan api dan lanjut memasak nasi dulu untuk persiapan makan sahur nanti. Beberapa menit dimasak, sepertinya nasinya sudah matang. Sekarang tinggal diangkat dan saya putuskan untuk beristirahat. Sebelum tidur, jam alarm saya nyalakan. Jangan sampai saya bangun pada saat siang hari bosku. Sekarang saya mau tidur dulu dan sampai jumpa sahur nanti bosku. Oi, abang kok sahur nih. Oi, bang ko pari. Oi, abang ko sahur nih, sahur. Beberapa jam kemudian saya pun terbangun oleh suara alarm yang sedari tadi berbunyi. Setelah bangun, lampu penerangan saya nyalakan. Kemudian ke pinggir sungai untuk mencuci muka dulu. Dan untung saja bosku, sebelum tidur tadi saya menyempatkan diri memasak nasi. Jadi tinggal menyiapkan lauknya saja. Untuk lauknya sendiri saya cuma menggoreng kerupuk udang, karena siang tadi saya tidak sempat berburu lauk untuk makan sahur bosku. Beberapa detik di atas wajan, kerupuknya sudah siap untuk diangkat. Kemudian saya merebus air penyeduh kopi sekalian untuk memasak mie instan. Sambil menunggu airnya mendidih, 1 biji mangga muda juga saya buat sebagai lauk tambahan bosku. Wah, airnya sudah mendidih dan sudah siap digunakan menyeduh kopi. Lalu mie instannya juga saya masak. Singkat waktu, menu makan sahur sudah siap. Sebelum makan, cuci tangan dan berdoa dulu. Sekarang saya mau makan dulu bosku. Meskipun makanan sahur kali ini ala kadarnya saja, tetap harus bersyukur. Dan tentu saja makan sahur di pondok baru ini membuat makanan apa saja tetap terasa nikmat bosku. Setelah makan, jangan lupa minum dan tetaplah mengucap syukur. Alhamdulillah. Lalu secangkir kopi hitam dan potongan gula aren kembali saya nikmati. Mumpung masih ada kesempatan untuk menikmatinya sebelum waktu imsak tiba. Beberapa menit kemudian imsak pun tiba. Jadi saya mau masuk ke pondok dan sampai jumpa besok pagi bosku. Pagi telah datang dan saya cepat-cepat bangun untuk pergi mengecek pancing yang semalam saya pasang. Di pancing pertama ini umpannya masih ada. Pancing kedua juga sama. Di pancing ketiga ini umpannya habis. Pancing keempat dan kelima sama-sama boncos. Jangan-jangan pemasangan pancing ini boncos lagi bosku. Dan benar saja, semua pancing tidak mendapatkan apa-apa bosku. Ini adalah hal yang tidak saya inginkan. Jadi saya lanjut pulang untuk berganti pakaian dulu. Tenang saja bosku, bukan cuma pancing yang bisa saya andalkan kalau hanya untuk masalah mencari ikan. Karena masih banyak alat berburu yang menunggu untuk dipergunakan. Sekarang saya akan pergi berburu yang lokasinya lumayan jauh dari pondok.
Singkat waktu, saya sudah sampai di lokasi. Nah, seperti ini spot perburuan saya kali ini, bosku. Di sini saya sudah membawa jala dan 2 pukat. Pertama-tama, pukatnya akan saya pasang terlebih dulu. Ujung pukatnya saya ikat di semak-semak seperti ini. Kemudian saya bentangkan ke seberang sungai. Jadi pemasangan pukat ini saya buat bersiku-siku, bosku. Kemudian ujung pukat satunya lagi saya ikatkan di ranting kayu. Nah, sekarang pukatnya sudah terpasang, bosku. Jadi saya bergeser sedikit untuk pergi menjala ikan. Mohon Anda jangan tertawa melihat aksi saya melempar pukat, karena sejujurnya saya baru belajar, bosku. Tapi meskipun baru belajar, di lemparan pertama ini berhasil mendapatkan ikan, bosku. Meskipun agak kecil, tapi tetap mantap, dan saya sudah sangat bersyukur. Jala ikannya saya lemparkan lagi, dan berharap masih ada ikan yang bisa saya dapat. Dan setelah saya tarik, memang dapat ikan, tapi ukurannya masih sangat kecil, bosku. Jadi lemparan berikutnya saya coba di persawahan yang terhubung langsung dengan sungai ini. Siapa tahu di sini juga bisa dapat ikan, bosku. Dan ternyata dugaanku benar sekali, karena lagi-lagi jalannya berhasil mendapatkan beberapa ekor ikan nila. Alhamdulillah, mantap, bosku. Entah berapa ratus kali saya melakukan lemparan berikutnya, tapi kadang dapat ikan kecil, kadang pula cuma dapat kayu. Jadi saya putuskan kembali membawa ikan ke tempat pemasangan pukat tadi, bosku. Sekarang saya akan turun untuk mengecek pukatnya. Semoga saja sudah ada ikan yang berhasil tersangkut di jaring, bosku. Tapi sepertinya ini adalah ujian, karena belum ada satu ikan pun yang tersangkut. Padahal sudah cukup lama pukat ini saya tinggalkan. Saya tidak mau menunggu terlalu lama, jadi ikannya saya usir keluar dari tumbuhan air dengan cara dipukul-pukul seperti ini, bosku. Dan tidak menunggu lama, cara ini berhasil, bosku, karena sudah ada ikan nila yang berhasil menabrak jaring. Wah, di sini ada lagi. Kalau ikan ini sedikit berbeda. Apakah ini yang dinamakan ikan belanak, bosku? Di ujung jaring ini juga berhasil mendapatkan 1 ekor. Dan sepertinya ikan yang tersangkut di tengah jaring ini adalah ikan yang ukurannya paling besar di antara yang saya dapatkan tadi. Alhamdulillah, mantap, bosku. Ikannya saya amankan dulu, kemudian lanjut memindahkan 1 pukat ke tempat lain. Karena di spot tadi ikannya sudah tidak mau diselamatkan, bosku. Setelah terpasang, ikannya saya usir lagi keluar dari tumbuhan air ini. Dan disinilah sesuatu akan terjadi. Saya hanya fokus mengusir ikan, tapi tidak memperhatikan bahwa di depan saya ada sarang tawon yang menempel di ranting kayu. Tanpa disengaja saya pun menyentuhnya, dan otomatis dia menyerangku. Alhamdulillah, mantap, bosku. Untuk rasanya sendiri lumayan nyut-nyutan, tapi untung saja bengkaknya cuma sedikit. Setelah kejadian tadi, saya tidak mau mengusir ikannya lagi. Jadi saya putuskan mengambil pukatnya kembali. Di sini saya masih harus berhati-hati karena induk tawonnya masih siaga untuk menyerang lagi. Setelah mengambil pukat, saya putuskan bergegas untuk pulang karena hari juga sudah semakin sore, bosku. Dan inilah hasil pukat dan jala yang saya dapat hari ini. Meskipun cuma dapat sedikit, ini lebih baik daripada tidak ada sama sekali. Dan tentu saja kita harus tetap bersyukur, bosku. Sesampainya di rumah, saya naik ke pondok untuk berganti baju dulu. Sekalian bersiap-siap menyiapkan masakan untuk berbuka puasa. Sekarang saya menyalakan api dulu. Setelah apinya menjadi bara, ikan yang sudah dibersihkan langsung saya bakar. Inilah fungsi tungku masak ini mempunyai 2 lubang. Satu untuk membakar ikan dan satunya lagi untuk memasak nasi. Jadi mengolah makanan di tungku ini bisa secara bersamaan, bosku. Kemudian ikannya saya lumuri minyak goreng biar tidak gosong.
Dan singkat waktu ikan bakarnya sudah matang. Sambil menunggu nasinya siap, saya akan membuat sambal ikan bakarnya. Semua bahan-bahannya saya iris kecil-kecil seperti ini. Jika sudah, saya tambahkan perasan jeruk nipis, penyedap rasa, kecap manis, dan sedikit minyak panas. Dan jadilah sambal, bosku. Supaya menu kali ini tambah mantap, saya juga menggoreng kerupuk sebagai pelengkapnya. Singkat waktu, semua makanan sudah siap. Tapi hampir saya lupa kalau berbuka puasa itu akan terasa nikmat jika diawali dengan yang manis-manis. Jadi saya menuangkan sirup ke dalam cerek yang berisi es batu. Nah, sekarang semuanya sudah benar-benar siap, bosku. Tinggal menunggu beberapa menit lagi untuk berbuka puasa. Dan alhamdulillah waktu berbuka telah tiba. Sekarang saya minum dulu. Rasa manis dari sirup ini betul-betul mantap. Sampai-sampai 1 gelas saja rasanya belum cukup, bosku. Setelah minum sirup, saatnya menyantap makanan hasil buruan siang tadi. Ikan bakarnya saya coba dulu. Wah, ternyata rasa ikan bakar ini betul-betul mantap, bosku. Jika sudah seperti ini, maka nikmat mana lagi yang kau dustakan. Dan ternyata kameramen juga sudah sangat lapar. Jadi kami berdua pun makan dengan lahap. Setelah makan, jangan lupa minum dan tetaplah mengucap syukur. Bagaimanapun, apa yang kita nikmati hari ini tidak lepas dari campur tangan yang maha kuasa. Dan sebelum video ini saya akhiri, saya ingin berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua saudaraku yang sudah mendukung dan mensupport channel ini. Dukungan dan support Anda tidak akan pernah saya lupakan. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.